Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Meskipun selalu mendapatkan penolakan dari Claudi, Danar masih selalu mengikutinya setiap hari. Waktu lari pagi, apel pagi, antri mengambil makanan, duduk di sebelah Claudi. Untung saja saat sholat berjamaah dia nggak ngikut Claudi. Claudi juga menjadi risih karena ini. Meskipun cowok ini selalu mengikutinya, dia tetap bepergian bersama teman-teman perempuannya yang lain, dan Danar tetap mengikutinya. Tidakkah kamu bosan? Tidak, jawab pemuda itu singkat. Sebenarnya ada untungnya juga Danar selalu mengikuti Claudia. Jika tidak, mungkin tidak hanya seorang yang mencoba mendekati Claudia, dan Claudia akan bertambah repot. Sabtu berikutnya, malam itu Bayu sudah berada di hotel itu kembali. Setelah dia memarkir mobilnya, dia berjalan menuju lobi. Tiba-tiba dia melihat Claudia yang berjalan keluar. Bayu menghentikan langkahnya. Dia berdiri tepat di bawah sebuah pohon yang tidak begitu tinggi. Jadi Claudia tak bisa melihatnya. Bayu ingin memberi kejutan pada Claudia. Tak lama kemudian, Bayu malah kaget. Dia melihat Danar yang berlari di belakang Claudia. Danar langsung memintas Claudia dan berdiri di depannya. Hal ini membuat Bayu merasa risih. Tapi dia ingin tahu bagaimana sikap Claudia sebenarnya, dan berharap kebersamaan mereka selama beberapa minggu tidak merubah perasaan Claudia padanya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Claudia sedikit kesal. "Bukannya aku ada dimanapun kau berada?" tanya Danar. Mendengar itu, Bayu semakin tidak bisa menahan hatinya. "Danar, sudah berapa kali kukatakan, lebih baik kamu menjauh. Itu akan merugikanmu. Apa kau tahu? Ada beberapa gadis yang menyukaimu. Mereka sangat cantik. Apa kau tak tertarik?" "Tidak," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Claudia menjadi geram. Melihat hal itu, Bayu merasa lega. Ternyata Claudia tidak mempunyai perasaan apapun pada Danar. "Claudia, kumohon, beri aku kesempatan sekali lagi," katanya sambil melangkah mendekati Claudia. Melihat itu, Claudia melangkah mundur. "Aku tidak bisa. Kau tahu, kami hampir menikah. Hubungan kami tidak main-main," jawab Claudia. Bayu tersenyum mendengar itu. "Tapi kau masih belum menikah kan? Bagaimana kau yakin dia mencintaimu? Apa yang telah dia lakukan padamu?" "Apa maksudmu?" tanya Claudia kesal. "Apa kau sudah tidur dengannya?" tanya Danar sehingga membuat darah Claudia mendidih. Melihat itu, Bayu keluar mendekati mereka seraya berkata, "Aku tidak akan mengambil apa yang tidak menjadi hakku." Mendengar itu, Danar kaget, sedangkan Claudia tampak begitu lega. Matanya tampak berseri-seri. "Aku tak akan melakukan hal yang tak pantas padanya, karena aku mencintainya," jawab Bayu. "Apa kau pernah mencintai seseorang?" tanya Bayu lagi. "Claudia," jawab Danar singkat. Bayu tersenyum tipis mendengar itu. "Kurasa kau tak mencintainya. Kau hanya terobsesi dengannya. Jika kau mencintainya, kau akan selalu menjaganya," kata Bayu. "Aku sudah dengar cerita tentang kalian. Claudia langsung menerimamu waktu kau meminta dia menjadi pacarmu. Meski begitu, dia belajar untuk mencintaimu. Akhirnya dia bisa. Tapi setelah dia menyukaimu, dia malah tahu hal yang sebenarnya. Apakah seperti itu caramu mencintainya?" tanya Bayu tanpa emosi. Mendengar itu, Danar terdiam. Dia tidak menyangka kalau dia akan menceritakan semua itu pada Bayu. Jika kau mencintai seseorang, buat dia merasa nyaman untuk masa yang akan datang. Jika kau menemukan seseorang sebagai pasanganmu, hargailah. Jangan sampai kau menyesal setelah semuanya berlalu.
Dan sekarang Claudia adalah milikku untuk selamanya, kata Bayu pelan, namun tegas, sehingga membuat Danar menjadi takut. Siapa laki-laki ini sebenarnya? Kenapa dia bisa setenang ini? Jika dia yang menjadi Bayu, mungkin dia akan marah-marah tak karuan. Pria ini menghadapinya tanpa emosi, tapi cukup membuat ciut nyalinya. Pantas saja kau tak bisa menerimaku. Maafkan aku, katanya pada Claudia. Claudia hanya menjawabnya dengan senyum. Terima kasih, katanya pada Bayu. Untuk nasihatmu, mulai sekarang aku akan berusaha menghargai seseorang, jawabnya sambil tersenyum. Nah, begitu dong. Masih ada kesempatan 2 minggu lagi. Kau bisa mengejar gadis cantik lainnya, atau bahkan mungkin menerima cinta mereka, kata Claudia tersenyum gembira sambil menepuk-nepuk pundak Danar. Pria itu menjadi merona. Melihat hal itu, Bayu menarik kerah baju Claudia seraya berkata, "Nona, ternyata tanganmu ramah juga ya," katanya sambil melototkan matanya karena tak suka Claudia menyentuh pria lain. Claudia ketakutan seperti seekor anak kucing, sementara Danar tertawa melihat hal itu. "Aku janji, aku tak akan mengganggumu lagi," kata Danar. "Kau pegang janjimu," jawab Claudia sambil melepaskan tangan Bayu. "Tapi aku masih boleh menjadi temanmu?" tanya Danar lagi. Claudia melihat ke arah Bayu. Bayu tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, asal jangan menguntitku seperti bayangan lagi." Danar tertawa mendengar itu. "Oh ya, jika kalian menikah nanti, kuharap kalian mau mengundangku. Jika undangan tidak sampai, berarti kalian tidak menikah dan aku akan kembali mengejarmu," kata Danar. "Apa?" kata sepasang kekasih itu tersentak dan membuat Danar tertawa melihatnya. Beberapa saat kemudian, Danar pamit. Dia sedikit malu menghadapi Bayu. Pria itu mempunyai sesuatu yang membuat dia tidak bisa menyainginya. Kalau dia juga bukan cewek matre, sehingga dia tidak terpengaruh dengan kelebihan dirinya. Mungkin satu-satunya kelebihan Danar dari Bayu adalah harta, orang tuanya. Bayu merasa lega karena kalau dia tidak akan kerepotan lagi menghadapi pria itu. Begitu juga dengan Claudia. Dia merasa sedikit tenang. Orang tua kita sepakat pernikahan kita akan diadakan 2 bulan lagi, kata Bayu. Claudia hanya tersenyum. Dia masih ragu dengan dirinya. "Apa kau bisa menerima aku seperti ini? Untuk menjadi seorang istri yang baik, aku harus banyak belajar," kata Claudia. "Aku juga," kata Bayu. "Yang penting kita saling menerima kekurangan dan mau merubah kekurangan kita. Mudah-mudahan semua akan baik-baik saja. Jika kau menjadi istriku, pikiranku juga akan tenang. Soalnya penggemarmu dari semua kalangan, dari anak bau kencur, laki-laki patah hati, sampai mantan yang telat sadar. Entah siapa lagi nantinya. Kedengarannya kok nggak ada yang normal ya?" tanya Claudia cemberut. Bayu tersenyum melihat Claudia yang kesal. "Kamu tahu, di keluargaku kita akan mengadakan acara selama 2 hari. Hari pertama memakai pakaian adat Minang. Soalnya sanak keluarga ibuku dari Sumatera Barat akan datang pada hari itu. Dan hari kedua pakaian adat Jawa. Bagaimana denganmu?" tanya Bayu. "Entahlah, biasanya orang tuaku menyerahkan semua pada WO, seperti kedua kakakku. Apa kau tak ingin merencanakan pernikahanmu sendiri?" tanya Bayu. "Tidak, yang terpenting bagiku adalah bersamamu," jawab Claudia dengan nada gombal, tapi cukup membuat pipi Bayu menjadi merah. "Aku khawatir baru 2 minggu di sini kau sudah pandai merayu. Apa jadinya jika lama-lama di sini?" kata Bayu sedikit cemas. Claudia tertawa mendengar itu.
Dia tidak mau terlalu memikirkan semua itu karena dia percaya dengan selera mamanya. Mamanya punya selera yang sangat baik. Terbukti dari pernikahan kakak pertamanya, tapi pernikahan kakak keduanya hanya dilihatnya melalui video yang dikirimkan padanya. Tapi terlihat sangat bagus. Bagaimana jika acara akad nikahnya di desa? Apa kau bersedia? Tanya Bayu. Iya, jawab Claudi tertunduk malu. Beberapa waktu kemudian, akhirnya semua kegiatan Claudia selesai. Dia mendapatkan peringkat terbaik pertama di angkatannya. Setelah semua kegiatan Claudia selesai, pernikahan mereka pun dilaksanakan setelah acara ijab kabul diadakan. Claudi memakai pakaian adat Minang. Dia terlihat sangat manis dengan pakaian itu. Suntiang yang menghias kepalanya membuat dia terlihat seperti seorang putri. Sanak keluarga Bayu yang datang dari Sumatera Barat pun sangat terpesona. Rencana awalnya mereka akan memakai pakaian adat Jawa terlebih dahulu. Tapi berhubung keluarga Ibu Bayu ingin melihat acara ijab kabul mereka, akhirnya mereka memutuskan memakai adat Minang terlebih dahulu. Keluarga ayah Bayu pun menghargai hal itu, karena apapun pakaian adat yang mereka pakai pertama tidak akan menjadi masalah. Hari pertama ini sangat melelahkan. Hal yang tidak disangka-sangka, Claudia adalah hadiah dari kedua orang tuanya. Sebuah rumah yang telah siap huni yang selama ini tidak diberitahukan orang tuanya kepadanya. Bayu pun tidak mengetahui bahwa Claudia tidak tahu hal itu. Selain itu, orang tua Bayu juga memberikan beberapa hektar tanah kepada mereka. Setelah acara hari pertama berakhir, mereka pergi beristirahat ke kamarnya. Setelah Claudia mandi dan berganti pakaian, dia keluar dari kamar mandi. Hal itu membuat Bayu cemberut yang berharap Claudia akan memakai handuk keluar kamar mandi. Ada apa? Tanya Claudia yang melihat Bayu cemberut. Kupikir akan bisa melihatmu handukan, kata Bayu sewot. Claudia hanya tertawa melihat suaminya yang kesal. Bayu kemudian masuk ke kamar mandi. Claudia malah pergi keluar kamar, tapi langsung digiring oleh orang tua Bayu ke kamarnya kembali agar beristirahat karena besok masih ada acara. Tak berapa lama kemudian Bayu keluar, badannya masih setengah basah dan memakai handuk yang diikat di pinggangnya. Meskipun Bayu sudah menjadi suaminya, tapi Claudia masih saja merasa risih dan mukanya langsung memerah. Kenapa dengan wajahmu? Apa kau sengaja menggodaku? Tanya Claudia. Apa masalahnya? Jika sesuatu terjadi pun tak akan masalah kan? Tanya Bayu genit. Dia melangkah mendekati Claudia sehingga membuat gadis itu menjadi sesak. Claudia terus berjalan mundur dan menjauh dari Bayu. Dia sedikit grogi melihat Bayu yang setengah telanjang dengan tubuh yang masih sedikit basah. Mas, bisakah kamu memakai pakaianmu dulu? Tanyanya malu. Kenapa? Apa kau tidak menyukaiku seperti ini? Tanya Bayu masih terus mendekat, sehingga membuat Claudia tersudut di tempat tidur dan tak lari lagi. Melihat itu Bayu tersenyum. Dia tersenyum mendekati Claudia sampai tertunduk. Tiba-tiba dia sudah berada di atas Claudia dan mencium bibir perempuan tersebut. Tangannya meraba lampu tidur yang ada di dekat tempat tidur dan mematikannya. Ruangan menjadi gelap. Claudia kaget dan mendorong Bayu, tapi pria itu terlalu berat untuk tubuh kecilnya. Mendengar napas Claudia yang tak beraturan, Bayu tertawa dan menghidupkan lampu itu kembali dan berkata, "Aku hanya bercanda. Aku akan bersabar sampai acara benar-benar selesai," katanya sambil tersenyum lembut seraya mencium kening Claudia. Napas gadis itu kembali teratur. Wajahnya tampak lega namun sedikit kecewa. Melihat itu, Bayu berkata usil, "Jika kau tak sabar, aku bisa melakukannya sekarang," katanya dengan nada usil. "Apa?"
kata Claudia kaget. Melihat itu, Bayu tertawa seraya berkata, "Lebih baik kita tidur saja. Besok akan sangat melelahkan," katanya sambil memeluk Claudia, dan tak lama kemudian mereka pun tertidur. Bersambung. Thank you for watching.